Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sugiarto dari program studi D3 Teknik Mesin Kampus Demak, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah saya yaitu instalasi mesin. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP. Mata kuliah saya yaitu instalasi mesin dengan kode TMM 413 semester 4, SKS-nya adalah 2. Deskripsi mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan melakukan maintenance and overhaul motor bensin atau gasoline engine. CP program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini selain pada aspek sikap dan kompetensi umum, ada mampu melakukan perawatan prediktif mesin-mesin otomotif mengacu pada manual book, itu kompetensi khusus nomor 5, menguasai pengetahuan tentang teknologi mesin terbaru dan terbarukan, itu di kompetensi khusus nomor 9, dan menguasai pengetahuan prosedur operasional kerja bengkel atau studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada aspek pengetahuan nomor 5. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu melakukan maintenance and overhaul gasoline engine sesuai manual book untuk menjadi service advisor ataupun foreman bidang mesin otomotif. Cakupan materi yang pertama adalah sejarah dan klasifikasi motor bensin, bahan bakar pelumas dan peralatan otomotif, dasar klasifikasi komponen utama motor bensin, sistem hisap pada motor bensin, sistem bahan bakar motor bensin, sistem pelumas motor bensin, sistem pendingin motor bensin, gas buang motor bensin, sistem pengisian pada motor bensin, nanti ada tune up motor bensin, langkah-langkah melaksanakan overhaul, pelepasan mesin dari kendaraan, pembongkaran mesin, dan perakitan mesin. Referensi yang saya gunakan di mata kuliah ini ada 5. Selain memang mahasiswa dibebaskan untuk mencari resource yang lain atau referensi lain untuk memperkaya proses perkuliahan. Ada 5, nomor 1, 2, dan 3 saya ambil di PT Toyota Astra Motor. Untuk nomor 4 itu adalah buku saya sendiri terkait dengan maintenance and overhaul gasoline engine melalui PNG Press yang mahasiswa bisa akses secara gratis. Yang kelima adalah buku saya terkait dengan teknik pemeliharaan mobil, juga dari PNG Press. Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam perkuliahan ini untuk mode pembelajarannya adalah blended learning, yaitu offline and online melalui sistem LMS. LMS yang digunakan menggunakan e-learning yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Model pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan case study. Untuk penilaian ada aktivitas partisipatif sebesar 40%, hasil proyek adalah 20%, tugas 5%, kuis 5%, UTS 10%, dan UAS 20%. Nanti akan ada rubrik, salah satunya adalah rubrik penilaian aktivitas partisipatif untuk mengurangi subjektivitas saya sebagai seorang dosen untuk menguji mahasiswa saya. Komponennya ada 24 yang akan saya isikan pada saat perkuliahan. Untuk rancangan tugas yang akan saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah KAD yang ada adalah mahasiswa mampu melakukan maintenance and overhaul gasoline engine sesuai dengan manual book untuk menjadi service advisor ataupun foreman bidang mesin otomotif. Untuk bagian yang harus dikerjakan itu adalah ada batasan-batasannya. Batasan pertama yaitu pada bagian 1 nanti terkait dengan tune up motor bensin atau gasoline engine. Bagian 2 terkait dengan pelepasan mesin dari kendaraan, bagaimana mahasiswa bisa melepas mesin dari kendaraan. Terus yang ketiga adalah baru membongkar mesin motor bensin itu sendiri. Dan keempat adalah melakukan perakitan mesin motor bensin lagi. Metode dan cara pengerjaan tugas itu saya bagi menjadi 6. Nomor 1 dan nomor 5 itu dilakukan secara berkelompok. Untuk nomor 1 sampai 4 itu terkait dengan proses prakteknya yaitu tune up motor bensin, pelepasan, pembongkaran, dan perakitan. Untuk yang nomor 5 adalah mahasiswa nanti ada sesi untuk secara berkelompok mengerjakan laporan praktikum. Nomor 6 adalah secara individu mahasiswa mengerjakan kuis ataupun tugas.
Ini adalah RPS Micro Teaching yang saya nanti akan sampaikan di perkuliahan Micro Teaching. Saya ngambil di pertemuan ketiga. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar klasifikasi komponen utama motor bensin atau gasoline engine. Untuk bahan kajiannya ada dua, yaitu dasar dan klasifikasi gasoline engine. Untuk menyampaikan itu nanti akan diintrokan terkait dengan prinsip kerja gasoline engine dan siklus kerja gasoline engine. Untuk yang kedua adalah komponen utama dari gasoline engine. Untuk metode pembelajaran, modalitas saya adalah blended learning, bentuknya adalah kuliah, strateginya pembelajaran langsung. Metodenya adalah ceramah, case study, medianya adalah komputer, LCD proyektor, dan stand gasoline engine. Untuk sumber belajar dari e-learning. Pengalaman belajar yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar dan klasifikasi engine, meliputi prinsip kerja dan siklus kerja gasoline engine. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen utama gasoline engine. Untuk indikator penilaian ada tiga, yaitu yang pertama adalah ketepatan menjawab soal atau tes tentang dasar, klasifikasi, dan komponen utama gasoline engine secara benar. Yang kedua adalah unjuk kerja praktek pengenalan komponen utama motor bensin pada stand gasoline engine yang ada secara benar. Dan yang ketiga adalah aktivitas partisipatif. Secara keseluruhan pertemuan ini terhadap RPS secara keseluruhan adalah 7%. Untuk referensinya ada 5 referensi yang akan digunakan. Untuk selanjutnya adalah mata kuliah saya adalah instalasi mesin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Moga-moga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan dasar klasifikasi dan komponen utama dari sistem engine. Tetapi saya sebelum masuk ke materi, saya tanya kabar dulu. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Jangan lupa melakukan presensi di spirit, karena kalau kalian lupa presensi di spirit maka akan berdampak nanti mungkin akan ada SPSS di luar. Jadi harapannya jangan lupa melakukan presensi di spirit. Dari sekian ada yang tidak masuk atau ada semua? Ada semua. Sebelum masuk ke perkuliahan, kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan di pagi hari ini berbarokah untuk masa depan kita. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinannya, berdoa dipersiapkan. Masuk ke materi dasar dan klasifikasi komponen utama mesin, saya akan mereview dulu pertemuan yang kemarin. Kira-kira minggu kemarin kita udah pelajarannya apa? Terkait dengan bahan bakar, pelumas, dan terkait dengan peralatan otomotif. Kemarin bahan bakar ada dua, itu adalah bahan bensin. Oke. Kalau contoh peralatan otomotif contohnya aja. Ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk situ? Tidak ada ya? Belum. Nah, materinya pagi hari ini itu ada 4 bab yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah dasar dan klasifikasi gasoline engine itu apa. Terus yang kedua adalah prinsip kerja gasoline engine. Yang ketiga adalah siklus kerja gasoline engine. Dan yang keempat adalah komponen utama dari gasoline engine. Jadi ada 4. Pagi hari ini 4 aja ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ditambah lagi. Maka hari ini kita akan pelajari itu. Maka sangat penting untuk kita pelajari pagi hari ini. Contoh lain, ini motivasi lainnya. Contohnya, nextnya kan lulus dari D3 ini harapannya bisa menjadi teknisi ataupun bisa kepala foreman ya. Kalau punya rezeki lebih, alhamdulillah jadi kepala bengkel. Itu kan kita pernah dapat dosen praktisi itu kepala bengkel, berangkat dari fresh graduate langsung jadi kepala bengkel. Jadi tidak ada terus nggak mungkin, tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya. Contohnya ini, untuk menjadi seorang teknisi seperti ini, ya mau tidak mau harus mempelajari itu semua. Kalau ini nggak tahu, gimana bisa jadi seorang teknisi Anda? Oke, jadi hari ini sangat penting untuk kita pelajari terkait dengan dasar klasifikasi komponen utama mesin gasoline. Karena materi ini penting, kenapa kok setelah kita pelajari ini, tujuan dari pertemuan pagi hari ini apa? Adalah kalian bisa menjelaskan
apa itu dasar, klasifikasi, dan komponen utama dari gasoline engine. Jadi bisa menjelaskan. Ini bukan mata kuliah praktek, kita mata kuliah praktek, tapi untuk prakteknya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Ini masih teorinya ya. Nanti kalau praktek tidak salah itu ada di materi setelah UAS, setelah UTS ya. Ini masih teorinya aja. Jadi kalian hanya masih mampu menjelaskan dasar, klasifikasi, dan komponen utama. Nah, oleh karena itu, saya berharap pertemuan pagi hari ini benar-benar didengarkan, karena nanti ada soal yang harus kalian kerjakan dan langsung saya nilai dan langsung kita bahas. Nah, internal combustion engine itu contohnya mesin bensin, mesin diesel, mesin propel, mesin jet. Siapa tahu nextnya kalian bisa menemukan modifikasi di mesin-mesin jet. Kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau external combustion engine itu contohnya mesin uap, mesin nuklir, mesin turbin uap. Itu adalah external combustion engine. Karena terjadinya proses pembakaran itu tidak di dalam sebuah tolak tertutup, tapi di luar tolak tertutup. Ya. Nah, prinsip dari motor bakar itu sebenarnya prinsipnya ya adalah merubah energi panas menjadi energi gerak. Pertanyaan saya, energi panasnya kalau motor bensin dapat. Jadi prinsipnya dari motor itu adalah merubah energi panas menjadi energi gerak. Jadi bukan berarti motor pembakaran internal itu bahan bakarnya harus bensin, harus solar, tidak. Kan dikembangkan juga ada gas, banyak. Tapi prinsipnya adalah merubah menjadi energi panas menjadi energi gerak. Saya ulang, dasar dan klasifikasi gasoline engine terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan jadi ada internal dan eksternal. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan prinsip kerja motor. Itu terbagi menjadi dua, yaitu 4 tak atau istilahnya 4 stroke atau 4 langkah, jadi sama aja. Atau 2 tak, 2 langkah atau 2 stroke. Ada beberapa buku yang menggunakan kata itu ya, tapi sama aja, ada 2 langkah. Atau di strapping motor kan kadang 2 stroke ya, atau 4 stroke gitu kan, sama aja, itu 4 langkah. Pertanyaan saya, pernah nggak lihat mesin 4 langkah motor aja lah, kira-kira mereknya apa? Mas Fikri, contoh mesin 4 langkah merek aja. Honda apa? Oke, PC. Betul, Mas Fikri. Jadi salah satunya adalah Honda PC karena dia 4 tak. Mas Firman, kalau 2 tak contohnya mesin apa? 2 tak contohnya mesin motor Ninja, Pak. Oh, Ninja 2 tak kan ada ya? Ada juga Ninja 4 tak ya? Terus yang agak kenceng suaranya? Biasanya kan kalau kita masih muda dulu yang paling dikenal itu ya kayak Fish Air, terus sekarang yang masih eksis itu REG, masih komunitasnya kan masih agak banyak. Itu adalah contoh dari mesin 4 langkah. Nah, apa itu mesin dari mesin 2 langkah? Nah, apa itu mesin 4 langkah? Ini bedanya. Mesin 4 langkah itu adalah mesin di mana membutuhkan 2 kali putaran torosengkol. Jadi kalau kita gambarkan itu kan piston begini ya. Ini piston. Ada 4 piston ya. Nah, ini ada piston. Ini kalau ini crankshaft, kita tarik ke sini. Crankshaft ya. Nah, ini butuh 2 kali putaran torosengkol. Satu putaran ini berapa derajat? 360 derajat, oke? Berarti kalau 2 kali putaran 720 itu butuh 4 kali gerakan piston baru menghasilkan satu usaha. Beda kalau 2 tak itu hanya 1 kali putaran doang, gerakan 2 piston, 1 usaha. Maka kalau ditanya antara 4 tak dan 2 tak lebih kenceng mana? 2 tak. Karena 1 kali usaha itu hanya 1 kali putaran dan 1 kali usaha. Sedangkan 4 tak itu butuh 2 kali 1 usaha. Itulah bedanya dari 4 tak dan 2 tak. Gitu. Nah, nanti akan lebih jelas lagi saat di bab selanjutnya ini. Setelah ini adalah kenapa kok dikatakan 1 kali putaran 2 gerakan? Karena nanti bisa sama kompresi itu satu putaran. Jadi katakanlah piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, kalau 2 tak itu bisa
sama kompresi itu bareng. Kalau patah kan hisap sendiri, turun jeglek, naik lagi kompresi jeglek, turun usaha jeglek, terus naik lagi buang. Kalau dua kan, yang keempat adalah langkah dua. Langkah hisap adalah di mana piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Itu dinamakan langkah hisap. Katupnya yang terbuka katup nomor berapa? Katup apa maksudnya? Katup in yang terbuka. Jadi kalau langkah hisap itu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup hisapnya itu terbuka. Kenapa terbuka? Karena bahan bakarnya masuk. Nah, bahan bakar masuk ke ruang bakar. Bahan bakar sama udara ya. Jangan bahan bakar. Ada bahan bakar masuk tanpa ada udara yang keluar. Itu dinamakan langkah hisap. Kalau langkah kompresi adalah piston bergerak dari titik mati bawah, kan gitu ya. Kalau tadi kan hisap turun ke bawah ya. Jadi dari TMA ke TMB. Kalau langkah kompresi adalah langkah dari TMB ke TMA. Katup yang terbuka adalah ada nggak? Ada. Jadi katup in dan X-nya itu kondisinya tertutup. Campuran bahan bakar dan udara itu dimampatkan. Jadi tujuannya adalah untuk dimampatkan, karena untuk mendapatkan tekanan dan temperaturnya harus dinaikkan. Sehingga pada saat nanti ada percikan bunga api dia akan terbakar, sehingga ada hentakan piston terbakar. Jadi tujuan dari langkah kompresi itu kenapa kok dikatakan kompresi? Karena tujuannya memampatkan bahan bakar. Agar apa dimampatkan? Itu agar tekanan dan temperaturnya itu naik. Makanya kalau kita lihat mesin diesel ya, itu cinder blocknya kan agak besar ya, karena dia memampatkan solar sebesar itu, tapi nggak ada percikan bunga api. Jadi benar-benar harus temperaturnya naik dan tekanannya juga naik. Kalau gasolin kan memang ada percikannya. Jadi ditekan, temperatur dan tekanannya naik, ada percikan gitu, dia akan terbakar. Tapi kalau diesel kan nggak ada. Jadi benar-benar harus bisa tertekan sangat mampat sekali. Nah, kenapa solar tidak ada percikan bunga api? Karena memang karakteristik solar itu dia untuk terjadi pembakaran itu butuh temperatur dan tekanan yang sangat tinggi sekali, sehingga dia tidak perlu percikan bunga api. Tetapi tipe-tipe engine itu ada juga bunga api, tapi dia tidak di dalam ruang utama, tapi ruang bilas. Istilahnya kalau kita mesin bensin kan, mesin diesel masalahnya adalah terlalu dingin ya. Sehingga kadang di starter pertama mesin-mesin diesel dulu ya, bukan yang sekarang mah Pajero gitu mah sudah cekreng-cekreng. Dulu harus ada bilasnya, jadi ada busi pertama. Jadi ada kantong, semacam kantong untuk solar pertama untuk membantu memutar poros kantong. Itu ya. Memang karena karakter ini ya, karena karakter dari bahan bakarnya. Karena kalau solar dia butuh tekanan dan kompresi dan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi baru dia bisa terbakar. Kalau gasolin ya dia hanya dimampatkan terus ada percikan. Gitu ya. Makanya di diesel itu cinder blocknya kalau kalian lihat itu lebih besar, lebih berat gitu. Kalau bensin biasanya lebih kecil. Makanya mobil-mobil LCGC biasanya jarang sekali mesin diesel. Karena kalau diesel ya konstruksinya pasti gede. Kalau gede kerangkanya juga harus kokoh gitu, kejarnya gitu. Jadi makanya kalau LCGC ya banyak kan mesin bensin. Dan biaya perawatannya kalau diesel itu mahal. Kalau bensin itu lebih murah. Pertanyaan Pak. Jadi untuk motor yang dibuat Pak ini terjadinya overlapping itu hanya sedikit ya Pak, bahkan mungkin tidak akan terjadi. Oke, betul. Makasih Mas Wir atas pertanyaan ini. Jadi kalau overlapping tadi kemungkinan terjadi di karena posisi valve in dan exit itu dalam kondisi sama-sama terbuka dan sama-sama mau tertutup gitu. Jadi itu sama. Tapi kalau di batak itu karena konstruksinya sendiri yang menyebabkan dia sebenarnya akan overlapping. Kayak ini kan ketika turun tidak, kalau TMB-nya kan otomatis sampai sini ya dia tertutupnya, ya, otomatis bahan bakar keluar semua maksudnya. Tapi itu sudah dalam posisi yang bahan bakar di sini sudah akan masuk ke sini ke bawah kan terbagi kan oli, enggak campuran. Tapi kalau di batak ya campur.
Makanya kan butuh polisamping. Ya tapi kalau saran saya, karena memang mau tidak mau motor dua tak ini kita harus memikirkan lingkungan salah satunya. Jadi dua tak ini ya solusinya memang mungkin akan semakin berkurang. Dulu mobil itu ada mobil dua tak yang terbaik cherry tronton namanya. Kalau jalan itu itu motornya 3 silinder dan 2 tak. Motornya 2 tak, mobilnya 2 tak. Tapi sekarang kan sudah nggak ada mobil. Ninja aja dulu ada Ninja 2 tak ya. Ya. Kalau pakai itu keren. Tapi sekarang udah 4 tak. Vespa kalau kalian tahu juga sudah mulai bergeser ya. Dari 2 tak menjadi 4 tak. Banyak orang sekarang cewek-cewek pakai Vespa, pakai keren. Orang itu menjadi atur BPM 4 tambah. Nggak bisa desain. Karena secara konstruksinya dia sudah akan ada ini. Kalau misalkan piston yang besar, Kalau piston besar nanti dia tidak akan bisa membuang semua sisa pembakaran untuk buka. Memang konstruksinya agak mirip, agak casing, tapi nggak semuanya urut gini ya. Kalau yang benar kan urut gini ya. Jadi kalau ini keluar semua, ini baru terbuka kan gitu. Tapi ini agak ada tenenan gitu. Jadi belum semuanya terbuang, ini tapi sudah mulai agak masuk ke terkait dengan komponen utama mesin. Saya bawa mesin, oke? Komponen utama mesin sebelum saya masuk materinya. Contohnya apa saja komponen utama mesin? Komponen utama ya. Yang ini ada yang apa ini? Silinder head, cover. Biasanya ada mereknya. Daihatsu, Honda, Speed kayaknya nggak ada mbak. Oh ada Speed. Oh terus apa itu namanya? Pokoknya semua merek ada ini. Itu namanya adalah silinder head, cover. Terus yang kedua, ini adalah silinder head. Nah ini yang tengah ini adalah mekanisme atau ada sini ya. Yang ini adalah mekanisme kato. Kalau yang tengah ini namanya apa? Oke. Nah, kalau yang tipe DWC namanya camshaft. Tapi kalau tipe ini kan OHP ya. Jadi camnya ada di bawah sini bawah. Nah, terus yang ini tempat busi ini namanya adalah yang ini, yang satu blok ini. Kalau tutup kalau ini jangan bingung. Silinder head, oke? Ini katut. Ya. Saya buka materinya. Nah ini kalau dia konstruksinya ini, silinder head cover, terus di bawah silinder head ada namanya apa ini? Piston, ya, atau kalau di bengkel seker. Tapi kita punya piston aja karena dulu biasanya pakai piston. Terus piston itu ada pemegangnya namanya connecting rod atau istilah lainnya seker. Tapi jangan biasakan pakai nama bengkel, pakai connecting rod. Nah, terus setelah connecting rod ada poros di tengah ini namanya crankshaft ya. Poros namanya crankshaft atau poros. Di ujung poros crankshaft nanti di sini akan ada sebuah bulatan namanya flywheel. Atau kalau istilah roda gila. Gitu ya. Terus ada yang namanya oil pan atau populasi oli. Terus komponen yang kedua ada namanya camshaft. Camshaft itu fungsinya adalah membuka dan menutup katur. Yang sini ya. Ini namanya mekanisme katur. Tapi kalau tipe OHV itu camshaft di bawah. Ya, ini bentuk camshaftnya. Atau kalau di bengkel namanya noken, poros noken. Ya, biasanya poros nokennya minta diperbaiki, diganti istilah. Tapi bahasa resminya adalah camshaft. Jangan biasakan menggunakan ini dasarnya. Oke, sekarang. Camshaft ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuka dan menutup katur. Yang ketiga adalah mekanisme katur. Katur itu terbagi menjadi 2 tipe ya. Nah, terbagi menjadi
dua tipe OHV dan OHC. Nah, tipe OHV dan OHV. Apa itu pokoknya? Overhead di atas seperti itu. Jadi valve-nya ada di atas, camshaftnya ada di samping. Tapi kalau OHC, camshaftnya ada di atas, kepala, jadi di atas. Nah, makanya OHC ini terbagi menjadi dua, yaitu SOHC dan OHC. S-nya ini single, ya. Kalau ini double. Bentuk dari DOHC seperti itu. Ada yang sebelah sana, itu adalah dua camshaft, yaitu DOHC. Kalau yang ini adalah tipe OHV, dia butuh push rod. Nah, push rodnya seperti ini. Nah, ini push rod yang menggerakkan cam atau noken rocker arm yang itu pakai push rod. Kalau camshaftnya ada di sana. Jadi, gitu ya. Itu mekanisme kapal. Selanjutnya ada cylinder block. Bentuk dari cylinder block seperti ini. Kalau di unit ini adalah yang ini. Komponen di mana piston itu ada di dalam itu. Dia bergerak naik turun itu dinamakan cylinder block. Tadi saya ngomong kalau cylinder block mesin diesel itu dia lebih susah dibandingkan mesin bensin. Tetapi kalau yang mobil-mobil manual itu pertanyaan Mas Firga tadi adalah nanti di unit sini itu akan ada satu komponen namanya motor starter. Motor starter itu kenapa kok kita pas start engine krek gitu? Kenapa ada bunyi? Karena sebenarnya motor starter itu memutar flywheel. Contohnya ini flywheel ya. Ini motor starternya Mas Fir. Jadi kalau motor starter mutar, ya itu sebenarnya memutar flywheel. Nah kalau flywheelnya berputar, otomatis kan crankshaftnya mutar. Kalau crankshaftnya mutar, otomatis kan pistonnya ada yang ditarik turun ke bawah. Sedangkan ada bahan bakar masuk. Satu di ujung sana ada proses pembakaran. Memang terkait dengan dasar dan klasifikasi terbagi menjadi dua, yaitu apa? Mas Febri. Internal dan eksternal. Oke, terima kasih. Internal dan eksternal combustion. Terus prinsip kerjanya tadi terbagi menjadi dua tipe. Apa itu maksudnya? Tipenya, ini kan prinsip kerja gasolin engine ada dua tipe, yaitu oke, 4 tak dan 2 tak. Mas Wira semangat pokoknya. 4 tak dan 2 tak atau 1 stroke or off stroke. Nanti kalau sudah kita bahas. Yang bukan merupakan siklus kerja mesin bensin yaitu kalau yang betul kan analisa kompresi usia buangnya. Terus bergeraknya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah satu bisa dinamakan bisa. Sistem katup dibedakan menjadi dua jenis, yaitu SOHC dan SOHC. S-nya tadi dari kependekan S. Komponen yang terhubung dengan kopling dan transmisi disebut terakhir adalah saya mengingatkan materi untuk minggu depan adalah sistem hisap motor bensin. Silakan dipelajari sehingga pas besok pertemuan selanjutnya itu sudah bisa menjawab lah untuk diskusi. Silakan kalau memang ada masalah di saya ketemu ini Pak terkait dengan hisap itu ditanyakan di pertemuan minggu depan dulu. Jadi nggak apa-apa, kita bisa saling berdiskusi. Namanya ke e-learning yang untuk diakses atau bisa melihat di PNG Press. Nanti searching list buku, tulis saja nama saya Sugiharto. Nanti akan muncul buku Maintenance and Overhaul. Ini adalah buku referensi, bukan satu-satunya, tapi salah satu. Jadi silahkan menggunakan referensinya Mini Toyota Newsnet boleh ataupun boleh. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Jadi kita bertemu di minggu yang akan datang. Saya mohon maaf, saya tutup kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.